dosa Anda yang lain sebenarnya masih banyak nih deretan ya, yang disampaikan atau yang sering dijadikan perbincangan, termasuk ketika Anda kampanye, Anda menolak reklamasi. Anda mengatakan kebijakan yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya Pak Ahok untuk mengizinkan reklamasi itu akan merugikan nelayan, merugikan rakyat, menguntungkan pengusaha. Kemudian setelah Anda dilantik, Anda menyegel beberapa bangunan yang sudah ada di atasnya, ya. Tapi sekarang Anda kasih izin tuh, orang kemudian bercuriga, jangan-jangan Pak Gubernur ini udah dapat sesuatu nih dari pengusaha-pengusaha yang punya kepentingan di proyek reklamasi ini. Jadi ada rencana membangun 13 pantai baru di Jakarta. Waktu itu. Dan kita sampaikan bahwa ini adalah sebuah teluk. Muaranya 13 sungai. Kalau sungai itu membawa air sampai ke muara, ketemu dengan pantai, dan garis pantainya diperpanjang 3 km lagi, maka terjadi backwater, airnya balik. Jakarta akan terendam air. Karena air yang seharusnya sudah sampai ke laut, justru ketemu dengan daratan tambahan yang bisa sampai 3 km panjangnya. Itu harus dipompa raksasa untuk melakukan itu semua. Apa efeknya pada Jakarta? Udah dahsyat. Jakarta itu harusnya kalau mau nambah kebutuhan lahan untuk tinggal, high rise, bukan nambah laut di Uruk. Kenapa? Karena ini muara sungai. Jadi bukan anti reklamasi titik, bukan. Reklamasi itu netral. Di mana dia bermasalah, di mana dia tidak bermasalah. Di sebuah teluk, tempat muara sungai-sungai, di situ ditambah, ya bermasalah untuk warga Jakarta. Jadi setelah Anda menyegel, kemudian Anda satu sedikit nih. Ya. Nah, jadi saya hentikan. Ada yang sudah jadi, Bang. Ada 1,5 pulau atau 1,5 pantai. Sebenarnya namanya itu pantai, bukan pulau, Bang. Di Jakarta tuh banyak pantai-pantai hasil reklamasi. Ada pantai Ancol, ada pantai Mutiara, itu semua namanya pantai. Itu hasil reklamasi semua. Nah, ada yang sudah jadi. Satu udah full selesai, ada yang baru separuh. Yang separuh tidak bisa diteruskan, diberhentikan. Janji kami menghentikan reklamasi, bukan membongkar yang ada, Bang. Karena membongkar lebih merusak lagi nanti. Jadi hentikan. Yang sudah terjadi selesai di situ, tidak bisa ditambah. Jadi yang sudah terjadi baru separuh, mau seperti apapun nggak bisa dikerjakan. Apakah tekor? Ya pasti tekor. Mereka merencanakan sebesar itu, sekarang hanya ada segini kok. Kemudian ada yang baru membangun, baru sekian persen belum jadi, itu juga tidak bisa dilanjutkan. Jadi dihentikan dan terlaksana janji itu. Jadi Anda mengizinkan setelah ada... Saya tidak pernah mengizinkan reklamasi, Bang. Oke? Tidak pernah mengizinkan, jangan keliru, tidak pernah ada izin reklamasi. Reklamasi dihentikan, titik. Oke? Sekarang lahan yang ada itu diubah. Yang semula dikuasai oleh swasta, sekarang menjadi lahan milik kita. Lahan itu menjadi kawasan terbuka. Itu negara, DKI. Dulu kawasan itu kawasan tertutup, yang tertutup memang milik mereka. Sekarang terbuka, siapa saja boleh masuk ke situ. Dan semua orang yang memang sudah memiliki lahan itu, beli transaksi, dihormati. Jadi mereka juga itu merasa negara fair kok. Anda boleh tanya kepada mereka, kami tidak suka dengan kebijakan Pak Gubernur menghentikan, karena kemudian rencana kami tidak terlaksana. Tapi Gubernur menghormati perjanjian dengan Gubernur sebelumnya. Ada perjanjian antara perusahaan yang membangun ini dengan Gubernur sebelumnya. Perjanjian itu sudah terjadi. Ini kepastian hukum. Bayangkan kalau kemudian, makanya ini saya buat contoh nih, Bang, untuk berikutnya. Perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat itu harus dihormati. Kalau tidak, nggak ada kepastian hukum. Tidak ada lagi orang mau berjanji dengan negara nanti. Kenapa? Karena nanti kalau ganti gubernur, perjanjiannya nggak dihormati. Hormati perjanjian itu, tapi ikut seluruh aturan. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama,
mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota. Karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati, gitu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan atau tidak? Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan atau tidak? Kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan atau tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik Pak untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik Bang? Tanya rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kalau dihentikan rakyat yang protes Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Nah, saya di dalam nanti mengalokasikan anggaran, kalau misalnya petugas nih, pemerintah siapapun mengalokasikan anggaran dan lain-lain, itu harus mengambil keputusan-keputusan, bukan? Nah, saya sering sampaikan, kalau saya mengambil keputusan, ada 4 dasar yang dipakai. 1, prinsip kesetaraan keadilan. Ini nomor 1. 2, kepentingan umum. 3, common sense, ilmu, data. Keempat, undang-undang, regulasi. 4 itu. Jadi, dalam banyak kebijakan-kebijakan apapun, bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat, itu kira-kira harus memenuhi 4 kriteria ini. Itu yang dilakukan. Jadi saya sampaikan bahwa program-program, kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data, fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi harus jalan dong. Gitu kira-kira. Baik, kenapa ini menjadi isu yang muncul ke permukaan lagi? Karena Anda memberikan sinyal ya yang cukup kuat bahwa belum tentu apa yang dilakukan atau yang dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang ini akan Anda lanjutkan. Ambil contoh, Anda mengatakan bahwa ini kan program 5 tahun selesai, kita harus berhenti menengok ke belakang untuk melihat apakah arahnya sudah benar. Ini kan sebenarnya nakut-nakutin, belum tentu loh saya jalankan kalau arahnya tidak benar. Pak Jokowi kemudian membalas pantun Anda ini dengan bilang, kita jangan seperti pompa bensin dong, mulai lagi dari nol, ya harus dilanjutkan. Kemudian ada yang bilang, kalau sudah SD, SMP, SMA ya harusnya kuliah, tidak lagi mundur jadi SD atau SMP lagi. Karena itu yang terjadi. Siapapun pemimpin baru, dia mau menunjukkan legasinya, dia batalkan yang ini, dia bangun yang itu. Sinyal itu yang membuat orang khawatir ini kalau Anies Baswedan jadi presiden, semua jadi berantakan karena Anda adalah antitesis dari Pak Jokowi. Begini, menjawab tentang besok, Bang. Ya, tentang besok. Itu nggak bisa pakai data, Bang. Karena belum kejadian, Bang. Saya
Saya mau jawab pakai kemarin aja Bang, yang sudah terjadi di Jakarta. Oke? Apa yang sudah, misalnya sodetan Ciliwung, kita teruskan kok. Kita lakukan. Taman, kita banyakin tamannya. Bahkan kalau boleh lihat nih Bang, Pak Jokowi itu sangat memperhatikan kampung-kampung rakyat kecil. Beliau 2 tahun di Jakarta. Sesudah itu ada penggantinya Pak Basuki. Sesudah Pak Basuki ada penggantinya Pak Jarod sebentar, lalu saya. Boleh dibandingkan coba. Perhatian pada rakyat kecil kampung-kampung antara apa yang diarahkan Pak Jokowi dengan kemudian eranya Pak Basuki dengan eranya Anies, coba dilihat. Kami lindungi, kami tata kampung-kampung itu. Tidak ada lagi rasa takut di kampung-kampung itu. Justru yang ada penataan kampung-kampung. Jadi kalau mau menanyakan apakah mau melanjutkan atau tidak, bukan hanya tanya besok itu yang menjawab nggak bisa kasih bukti, yang menentang juga nggak bisa kasih bukti, sama-sama belum kejadian, masa depan kok. Makanya saya katakan the best predictor for the future is your past. Bila Allah takdirkan untuk menjadi amanat di sini, maka akan ada keberlanjutan, akan ada peningkatan. Tentu itu adalah nature-nya, Pak. Nggak mungkin kemudian segalanya serba berhenti, segalanya. Kalau menakut-nakuti agak sedikit rasional gitu. Tapi kalau ini tuh agak kelewatan. Dan saya mau katakan, gini dah, lihat kemarin ketika di Jakarta. Faktanya, bukan hanya visinya itu sama, kenyataannya kita lakukan eksekusi tuntas 5 tahun. Jadi Anda hendak mengatakan bahwa Anda bukan antitesis Pak Jokowi? Saya ketika mengambil keputusan terkait dengan kepentingan publik itu menggunakan kriteria. Jadi tadi. Iya, sehingga orang bisa memprediksi apa kebijakan yang dibuat. Jadi kalau antitesis itu kan begini, kalau saya antitesis Bang Andi, maka Bang Andi A saya mau B, Bang Andi C saya mau D. Itu yang dibaca oleh masyarakat. Tidak, saya menggunakan kriteria ini karena itu saya bekerja begitu. Dan itu juga yang saya lakukan kemarin di Jakarta. Bukan itu, karena pokoknya Anda hendak berbeda, hendak merusak reputasi pejabat sebelumnya, bukan Bang, itu ya. Kita menghormati, kita menghargai, dan semua orang-orang yang sudah bekerja itu harus diberikan tempat diapresiasi. Ini membuat Pak Jokowi tersinggung karena Anda menelikung Pak Jokowi, Anda yang menerima, Anda yang memegang pertama kali.